wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rasyida Nur Rabiah, NIM 060403200075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Ayu Mulyani, NIM 060403200076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Nur Fariha, NIM 060403200077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eskina Audia Syarin, NIM 060403200078. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang cara memilih tema, permasalahan dalam tulisan, dan memilih judul dalam karya ilmiah. Sebelum masuk pembahasan, saya akan menjelaskan tentang apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang berisi tentang paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Saat membuat penulisan karya ilmiah diperlukan perencanaan karangan yang bertujuan untuk mempersiapkan proses mengarang sampai dengan penulisan akhir. Perencanaan karangan penting dibuat agar karangan dapat terstruktur dengan baik, menarik para pembaca, dan mudah dipahami. Jika perencanaan karangan tidak dibuat, maka pengarang akan mengalami kesulitan dalam penulisan. Oleh karena itu, melihat pentingnya perencanaan karangan sebelum menulis karya ilmiah dengan memperhatikan cara pembuatan perencanaan karangan yang benar untuk memudahkan saat membuat karangan. Pengertian tema. Pasti bagi kalian masih ada yang bingung dengan pengertian tema. Apa sih itu tema? Menurut Kamus Istilah Pengetahuan Populer, tema merupakan persoalan ataupun pokok pikiran yang dijabarkan di dalam suatu karangan. Kemudian dari Ensiklopedia Sastra Indonesia, tema adalah setiap gagasan, ide pokok ataupun pokok persoalan yang digunakan sebagai dasar atau landasan pembuatan cerita. Sebuah tulisan karya ilmiah dikatakan baik apabila tema dikembangkan secara terinci dan jelas, adanya gagasan sentral, rincian yang teratur, dan susunan kalimat yang jelas akan menghasilkan karangan yang menarik dan enak dibaca. Di samping itu, seorang penulis harus menampilkan keaslian tulisannya. Keaslian tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya 1. Pokok permasalahan, 2. Sudut pandang, 3. Cara pendekatan, dan yang keempat gaya bahasa dan tulisan. Cara menentukan tema dalam karya ilmiah artikel. Pasti kalian masih ada yang bingung gimana caranya menentukan tema dalam sebuah artikel. Saya akan berbagi sedikit beberapa cara untuk menentukan tema dalam sebuah artikel. Yang pertama, penuhi syarat dan kriterianya. Ini dimulai dari ketertarikan Anda. Kemudian Anda ahli di bidang apa. Terus kemudian ketersediaan data dan sampai memberikan ruang lingkup. Yang kedua, gunakan artikel lain. Silakan cari artikel yang memenuhi syarat untuk kalian kerjakan, lalu ambil tema yang bisa kamu kerjakan. Biasanya di akhir sebuah penelitian ada yang namanya kesimpulan dan saran. Nah, dari saran dan kesimpulan tersebut, jika masih ada perdebatan, kalian bisa mengusung tema dari hal tersebut. Kalian bisa membahas tema-tema yang terdapat dalam perdebatan itu. Dan yang terakhir adalah meminta saran. Kalian bisa meminta saran kepada orang-orang yang kalian pikir ahli dalam bidang tersebut. Dari pemaparan saya ini, itu merupakan pengertian dan cara-cara bagaimana kita menentukan tema dalam sebuah artikel. Permasalahan dalam tulisan. Pasti di antara kita banyak yang belum tahu apa saja sih permasalahan dalam tulisan itu. Salah satunya adalah tidak punya waktu. Alasan ini sangat klise karena banyak orang yang sibuk dengan aktivitasnya sehingga dia tidak punya waktu untuk menulis. Yang kedua adalah kesulitan untuk menulis. Biasanya ini terjadi karena seseorang kurang memahami pola dan cara-cara dalam menulis. Dan yang ketiga adalah terlalu banyak ide sehingga tidak mampu untuk mengeluarkannya. Hal ini terjadi karena seseorang terlalu banyak memiliki imajinasi sehingga dia tidak mampu untuk mengeluarkannya. Dan yang terakhir adalah takut dihujat dan tidak percaya diri. Hal ini terjadi karena kurangnya intensitas dalam menulis sehingga mengakibatkan kurangnya percaya diri.
Semua permasalahan yang saya sebutkan tadi adalah beberapa dari masalah-masalah dalam menulis yang mengakibatkan kegagalan dan hambatan dalam menulis. Sekian. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyeratkan secara pendek isi maksud buku atau bab tersebut. Selain itu, judul juga berarti kepala karangan, cerita, drama, dan sebagainya, atau disebut sebagai tajuk. Letaknya judul berada paling awal sebuah karangan sehingga disebut sebagai kepala karangan. Judul yang baik akan menarik pembaca dan dapat menimbulkan keingintahuan pembaca tentang isi atau permasalahan yang dibahas. Judul memiliki cakupan yang lebih sempit dan spesifik. Di dalam judul juga menyeratkan suatu tema dan topik. Contoh, membudayakan tertib piket untuk kebersihan sekolah. Adapun cara-cara dalam menulis judul karya tulis ilmiah yaitu 1. Observasi atau pengamatan yang bertujuan untuk memberi solusi dari suatu permasalahan yang terjadi. Contohnya, kita melakukan pengamatan ke sebuah klinik ataupun rumah sakit lalu mencatat setiap proses-proses yang terjadi. Yang kedua, menemukan permasalahan. Yang kita perlu miliki adalah kepekaan melihat permasalahan. Ketika dapat menemukan masalah, kita perlu mencatatnya karena bukan hal yang tidak mungkin. Dalam suatu proses akan terjadi banyak masalah. Kumpulkan setiap masalah yang terjadi dan catat pula apa saja hal-hal yang mungkin menjadi faktor pengaruhnya. Yang ketiga, menentukan topik. Misalnya kita akan melakukan penelitian di bidang pendidikan, terdapat beberapa masalah yang sudah ditemukan. Misalkan metode mengajar guru yang kurang menarik sehingga membuat siswa bosan dan mengantuk di kelas. Atau ditemukan juga permasalahan banyak siswa yang kemampuan menganalisisnya rendah karena motivasi belajar yang rendah. Sudah seharusnya kita memiliki topik yang sudah kita kuasai sehingga memudahkan kita membahas dan menganalisis isi karya tulis kita. Yang keempat, menentukan tujuan penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keinginan peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas. Menjadi penentu arah dalam penulisan kita sehingga judul karya tulis yang kita pilih harus mewakili tujuan penelitian. Yang kelima, menentukan manfaat. Yang keenam, menulis judul. Dalam menulis judul karya tulis harus memperhatikan beberapa hal di bawah ini, yaitu langsung. Judul karya ilmiah ditulis secara langsung pada pokok permasalahan dan tidak bertele-tele. Yang kedua, diksi atau pilihan kata. Diksi yang diperoleh merupakan diksi yang ilmiah namun tetap dapat dipahami pembaca. Yang terakhir, memperhatikan variabel penelitian. Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Variabel penelitian terdapat beberapa jenis, yaitu 1. Variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Dan yang terakhir, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dapat dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.